Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Waj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, ya ikhwah, kita lanjutkan materi kita pada malam hari ini, yaitu sunnah-sunnah mandi wajib. Ya, kalau pertemuan selanjutnya atau pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas syarat sah mandi wajib, ya, syarat sah mandi wajib dan juga rukun mandi wajib. Ya, syarat sah mandi wajib dan rukun mandi wajib itu sudah selesai kita bahas. Pada malam hari ini kita lanjutkan ke sunnah-sunnah mandi wajib. Sunnah-sunnah mandi wajib yaitu hal-hal yang uh, disunahkan dilakukan ketika mandi wajib. Ya. Ada 7. Yang pertama adalah izalatu malausuhu min ada. Yang pertama adalah menghilangkan sisa menghilangkan sisa atau kotoran pada tubuh. Menghilangkan apa namanya? Ya, menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh, menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh, seperti mani dan yang lainnya. Seperti mani dan yang lainnya. Seperti mani dan yang lainnya. Jadi disunahkan ketika seseorang itu akan mandi wajib, ya, qabla an taghtasila an tuzilal adha ay atharul mani. Ya, jadi disunahkan ketika seseorang sebelum dia mandi wajib untuk menghilangkan kotoran dulu, ya, yaitu sisa-sisa mani. Ya, misal orang itu setelah selesai berhubungan badan misalnya, atau dia apa namanya mimpi basah, ya, mimpi basah, dia bersihkan dulu badannya dari mani itu, dibersihkan, ya, bisa dengan air atau dengan sabun, ya. Seperti itu dibersihkan, baru setelah itu dia mulai mandi. Sunnah yang kedua adalah berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Sudah ditulis? Halo? Sudah. Nah, berwudu sebelum mandi dan mengakhirkan kedua kaki. Dan mengakhirkan kedua kaki. Dan mengakhirkan kedua kaki. Dan mengakhirkan kedua kaki. Jadi ketika mandi wajib, ya, di awalnya itu tadi kita membersihkan sisa kotoran atau sisa mani. Kemudian setelah itu kita Kita berwudu. Tapi pas bagian kaki itu dibilasnya terakhir nanti ketika selesai mandi. Jadi kakinya itu diakhirkan, bukan dibilas bersamaan urutan seperti pada wudu pada umumnya. Ya. Jadi Jadi kakinya itu dibilasnya terakhir. Ya. Kakinya dibilasnya terakhir, seperti itu. Ya. Ayustahabbu an tatawaddu'a qabla an taghtasila wa tarku rijlaika ila nihayatil ghusl. Yaitu disunahkan, di sini dikatakan berwudu sebelum mandi. Kemudian mengakhirkan kedua kaki sampai selesai mandi dulu. Selesai mandi, baru setelah itu membilas kaki, membasuh kaki. Kemudian yang ketiga adalah membasuh anggota tubuh
3 kali. Basuh anggota tubuh 3 kali. Basuh anggota tubuh 3 kali. Masuk dari sunnah-sunnah mandi wajib adalah basuh anggota tubuh 3 kali. Jadi basuh tangan 3 kali, basuh apa namanya badan, guyurnya itu loh 3 kali. Ya, guyurnya 3 kali, kemudian kepala diguyur juga 3 kali seperti itu. Ya, disunahkan 3 kali. Yang keempat adalah mengutamakan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Mengutamakan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Ya. Utamakan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Jadi ketika mandi wajib itu juga disunahkan agar apa? Agar seseorang itu dia mengguyur anggota tubuh yang kanan terlebih dulu. Mengguyur anggota tubuh yang kanan dulu. Setelah yang kanan diguyur semua, ya tangan kanan, ya badan sebelah kanan, kaki kanan diguyur semua dulu. Baru setelah itu dia apa? Dia guyur yang kiri. Atau baru setelah itu dia guyur seluruh tubuh. Seperti itu. Jadi yang kanan itu diutamakan. Nah, baik. Selanjutnya, adab yang kelima adalah tidak terputus. Ya, tidak terputus lama. Tidak terputus lama dalam kurung sampai kulitnya kering. Ya, tidak terputus lama sampai dalam kurung sampai kulitnya kering. Ya, atau istilah Indonesianya itu berkesinambungan. Tidak terputus dalam waktu yang lama dalam kurung sampai kulitnya kering. Jadi orang misalnya dia itu mandi, dia mandi kemudian airnya mati misalnya, lagi mandi airnya mati, ditunggu nggak nyala-nyala sampai kulitnya yang tadinya dibasuh dengan air kering semua, ya kering semua, maka ini sudah tidak sah. Dia harus ngulang mandi wajibnya dari awal, harus ngulang mandi wajibnya dari awal ya, karena tidak sah. Tidak sah. Harusnya bagaimana? Harusnya dia tidak harusnya tidak terputus, tidak terputus. Kalau dia terputus sampai kulitnya kering, yang harusnya tadi mandi ya, sampai selesai dia malah baru satu guyuran airnya belum rata ke seluruh tubuh, terus gimana? Terus airnya mati kering, ya sampai kulitnya itu kering, tidak basah lagi, ya berarti sudah hilang ini. Nah, itu ya harus apa? Harus ngulang mandi wajibnya dari awal lagi, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah menggosok-gosok tubuh dengan tangan. Menggosok-gosok tubuh dengan tangan. Jadi ketika mandi wajib itu bukan hanya guyur-guyur saja, tapi juga badannya digosok-gosok pakai tangan, digosok-gosok, ya, digosok-gosok, diratakan, ya dibersihkan. Intinya seperti itu. Digosok-gosok, diratakan dan dibersihkan. Jadi tidak hanya apa namanya diguyur-guyur-guyur saja terus selesai. Nah, tidak, ya, tapi harus digosok-gosok, diratakan seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ikhwah, yang ketujuh, ya yang ketujuh dari sunnah mandi wajib adalah apa? Membasuh, ya atau ya membasuh kedua kaki, ya di akhir mandi. Membasuh kedua kaki di akhir mandi. Membasuh kedua kaki di akhir mandi. Nah, membasuh kedua kaki di akhir mandi. Nah, tadi kan kita bilang ya, di awal itu tadi kita bilang bahwasanya apa? Orang yang sunnah-sunnah mandi wajib tadi, yang pertamanya adalah berwudu, tapi bagaimana? Tapi kakinya diakhirkan. Tapi kakinya diakhirkan. Oleh karenanya kakinya dibilas ketika mandinya selesai. Seperti itu. Kakinya dibilas ketika sudah selesai. Kalau belum selesai, kakinya disunahkan ini dibilasnya nanti. Seperti itu. Nah, bisa direkap ulang, Umamah, dibacakan ulang dari awal sampai akhir.
Sunnah-sunnah mandi wajib ada 7. 1. Menghilangkan sisa atau kotoran pada tubuh seperti mani dan lain-lainnya. 2. Berwudu sebelum mandi dan mengakhirkan kedua kaki. 3. Membasuh anggota tubuh 3 kali. 4. Mengutamakan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. 5. Tidak terputus lama atau sampai kulitnya kering. 6. Menggosok-gosok tubuh dengan tangan. 7. Membasuh kedua kaki di akhir mandi. Baik, mumtaz. Nah, kita lanjutkan sedikit ya sampai jam 9 mungkin. Kurang sedikit lagi, 13 menit lagi. Yang selanjutnya yaitu mandi wajib disunahkan ya, atau gimana nyebutnya? Waktu-waktu disunahkannya mandi wajib. Nah, waktu-waktu disunahkannya mandi besar atau mandi wajib. Jadi ada waktu-waktu disunahkan, hukumnya sunnah bukan wajib. Ya. Waktunya apa namanya? Sunnah. Kapan saja waktu disunahkan mandi atau mandi wajib ini? Yang pertama adalah ketika mandi hari Jumat. Ya. Mandi hari Jumat ini sunnah, termasuk sunnah mustahab. Hari Jumat salah satunya adalah mandi. Ya. Wadhalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a yawmal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Fabiha wa ni'mat wa man ightasala fa ghuslu afdal. Di sini dikatakan bahwasanya barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka dengannya itu apa ini? Mana ni'matnya? Allah alam. Tapi intinya wa man ightasala fa ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi maka mandi itu jauh lebih utama. Mandi itu jauh lebih utama dibandingkan hanya wudhu saja. Kemudian yang kedua adalah bagi orang ya, gimana manqasala maitan mengindonesiakannya ini bagi orang yang memandikan jenazah, ini juga disunahkan mandi. Ya, jadi orang yang memandikan jenazah itu juga disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Untuk mandi. Setelah apa? Setelah memandikan jenazah, kemudian dia pulang, dia mandi. Seperti itu. Dan ini sunnah. Kemudian yang ketiga adalah saat hari raya. Saat hari raya. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Saat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini juga disunahkan mandi wajib. Ya. Kemudian yang keempat adalah saat bangun dari pingsan. Saat bangun dari pingsan. Bangun dari pingsan itu juga orang disunahkan untuk mandi wajib ya saat bangun dari pingsan. Yang kelima adalah saat sembuh dari gila, sembuh dari kegilaan, sembuh dari kegilaan. Ini yang kelima. Yang kelima sembuh dari kegilaan. Orang tadinya dia gila, kemudian dia sembuh, maka dia disunahkan untuk mandi wajib. Kemudian yang keenam adalah di setiap waktu sholat. Ya. Di setiap waktu sholat. Oh, apa. Di setiap waktu sholat bagi perempuan yang mustahadah. Di setiap waktu sholat, ya, bagi perempuan yang mustahadah. Bagi perempuan yang mustahadah. Antum umamah, ya, umamah kan perempuan. Tahu darah istihadah umamah. Tahu Ustaz, Apa itu? darah penyakit. Darah Darah penyakit.
darah penyakitan. Ya. Antum aman dari istihadah? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi istihadah ini beda dengan haid ya. Kalau dalam kitab fikih dikatakan, ini saya berbicara dari kitab fikih, karena saya bukan perempuan. Kalau antum kan perempuan, ya otomatis lebih memahami karena antum yang mengalami. Kalau misal haid, haid ya, istihadah alhamdulillah tidak mengalami. Haid itu darahnya agak hitam gitu ya, agak kehitaman, tebal, jadi darah kotor gitu ya. Tapi kalau istihadah itu darahnya darah merah, ya, darah merah. Bisa jadi karena luka atau karena infeksi atau karena hal tertentu. Ya. Intinya dia itu penyakit, bukan rutinan, ya. Bukan keluar rutinan yang normal itu bukan. Nah, orang yang istihadah, ya orang yang mustahadah namanya, perempuan yang mustahadah itu di setiap sholat itu disunahkan mandi. Ya. Disunahkan mandi. Di sini dikatakan ayustahabu lil mar'atil mustahadah allati yanzilu 'alaiha dam daiman an tagtasila li kulli shalah. Disunahkan bagi perempuan yang mustahadah yang keluar darah istihadah yang turun terus-terusan, darahnya keluar terus-terusan, an tagtasila li kulli shalah, agar dia mandi di setiap sholat. Setiap akan sholat dia mandi. Fa ilam tastati an tagtasila li kulli shalatin fa 'alaiha an tatawadda'a li kulli shalah. Kalau memang tidak mampu, ya, dan juga dia yang tidak mampu misalnya ya, dingin misalnya atau misal dia nggak bisa kalau mandi sehari 5 kali ya, berat misal airnya sedikit atau apapun itu penghalangnya, ya maka disunahkan dia untuk tetap berwudu di setiap sholatnya. Tapi afdolnya adalah dia mandi di setiap sholatnya. Tapi kalau berat ya maka berwudu saja tidak apa-apa. Tapi tentunya harus dipastikan ya kalau bisa darahnya itu sudah sedang berhenti, sudah tidak keluar. Kalau bisa, kalau sulit ya itu sudah insya Allah dapat rukhsah dari Allah SWT. Yang ketujuh adalah saat ihram. Saat memakai pakaian ihram. Tahu ihram, Umamah? Tahu, Ustaz. Nah, ihram, ihram ini memakai pakaian khusus untuk haji dan juga umrah. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan adalah saat masuk Mekah. Ya, saat masuk Mekah ini juga disunahkan untuk mandi. Ya, saat masuk Mekah. Kemudian apa namanya tadi? Yang kesembilan terakhir. Yang terakhir adalah saat akan wukuf di Arafah. 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 Saat akan wukuf di Arafah, ini juga disunahkan untuk apa? Untuk mandi terlebih dahulu. Ya, untuk mandi wajib terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, selesai sepertinya dari bab mandi wajib ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab tayamum. Bab tayamum. Sebelumnya bisa dibacakan dulu apa tadi, apa namanya, waktu-waktu disunahkan mandi wajib kapan saja, Umamah? Ketika mandi, ketika mandi hari Jumat, bagi orang yang memandikan jenazah setelah memandikan jenazah, Terus saat 2 hari raya, saat bangun dari pingsan, sembuh dari kegilaan, di setiap waktu sholat bagi perempuan yang mustahaboh, saat ihram, saat masuk Makkah, saat akan wukuf di Arafah. tes. Baik, kita tutup ya karena sudah malam dan hanya antum saja sisa 4 menit ya. Nah, sebelum tutup ada pertanyaan nggak, Umamah? Nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menambahkan manfaat dan faidah
bagi kita semua, dan semoga dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua, dan juga dicatat sebagai sebab diampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Yuk, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.